Pemirsa, sebelum saya bacakan berita berikutnya pemirsa, saya akan menggunakan kupluk dulu ya. Lalu saya menggunakan penutup mata ini. Seperti apa nih pemirsa? Ini seperti ini dia. Kalau kupluk pada saat Presiden Maduro ditangkap, tangannya terborgol seperti ini, menggunakan kupluk seperti ini. Seorang presiden kok bisa dengan begitu mudahnya? Dan ini adalah video yang pertama, matanya ditutup seperti ini. Seorang presiden hanya menggunakan training set, mata ditutup, dan menggunakan kupluk, tangan diborgol. Presiden Venezuela Nicolas Maduro seakan tidak siap ketika ditangkap pasukan militer Amerika Serikat dalam kondisi seperti ini pemirsa. Presiden Venezuela ditangkap militer Amerika Serikat dengan dakwaan tuduhan narkoba, keterlibatan terhadap kartel narkoba, dan beberapa hal lainnya ya. Menggunakan kupluk, kemudian tangan diborgol. Dan tidak hanya Presiden Maduro, sang istri pemirsa, ibu negara Cilia Venezuela, juga ikut ditangkap dan akan menjalani persidangan pemirsa. Bayangkan dengan kupluk seperti ini dan mata tertutup. Seorang presiden, tangan diborgol, pada malam hari ditangkap. Ini sebuah berita viral pemirsa. Ya, pada saat mata ditutup seperti ini pemirsa, kita tidak bisa melihat apapun. Apakah ini artinya kita juga tidak bisa melihat kebenaran? Kita akan informasi berikutnya pemirsa. Rangkaian protes kecam aksi Presiden Donald Trump yang menyerang Venezuela terjadi di berbagai kota besar Eropa. Mereka menilai serangan tersebut sebagai intervensi demi kepentingan Amerika Serikat menguasai minyak. Ratusan orang berkumpul di luar konsulat jenderal Amerika Serikat di Milan mengecam operasi Washington di Venezuela yang menyebabkan Presiden Nicolas Maduro ditangkap dan diterbangkan ke New York untuk diadili. Para pengunjuk rasa meneriakkan slogan sambil mengibarkan bendera, memegang papan dan spanduk dengan slogan-slogan termasuk diantaranya dari Palestina ke Venezuela, hentikan kolonialisme Amerika Serikat. Para demonstran ini mengutuk tindakan imperialis Amerika Serikat ini yang dinilai campur tangan sesuai dengan kepentingannya. Sedikitnya 300 peserta dari berbagai organisasi berpartisipasi dalam aksi ini. Kota Roma juga dipenuhi oleh ratusan demonstran yang mengutuk tindakan Amerika Serikat kepada Venezuela. Mereka menuntut Presiden Trump untuk melepaskan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Bahkan mereka menilai apa yang dilakukan Amerika Serikat sebagai aksi terorisme. Namun para demonstran ini menolak jika aksinya dikaitkan dengan keterlibatan Italia atas aksi ini. Sementara di Amsterdam, puluhan demonstran berkumpul di luar konsulat Amerika Serikat untuk menyuarakan solidaritas dengan Venezuela. Mereka mengecam apa yang dilakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan menilai apa yang dilakukannya hanya untuk menguasai minyak di Venezuela. Bahkan mereka menuduh pemerintah Belanda terlibat dalam operasi yang disebut sebagai serangan terhadap kedaulatan tersebut karena membiarkan serangan tersebut. Para demonstran juga memperingatkan bahwa intervensi Amerika Serikat dapat mendorong operasi lebih lanjut di Amerika Latin. Selain itu, aksi unjuk rasa juga terjadi di luar kedutaan besar Amerika Serikat di Dublin untuk mengecam intervensi militer Amerika Serikat terhadap Venezuela. Para pengunjuk rasa mengibarkan bendera bertuliskan aspirasi mereka untuk menyoroti ketidaksetujuannya terhadap serangan militer Amerika Serikat yang dicap ilegal. Demonstran juga menilai apa yang dilakukan oleh Trump tidak memiliki kepedulian terhadap rakyat Venezuela dan hanya akan menjalankan industri minyak Venezuela. Mereka juga menyuarakan kekhawatirannya bahwa Trump akan melakukan hal yang sama kepada sejumlah negara Amerika Latin.
Puluhan demonstran juga berkumpul di luar kedutaan besar Amerika Serikat di Warsawa untuk mengutuk serangan terhadap Caracas dan penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Berbagai slogan dilontarkan demonstran sambil menabuh gendang dan mengibarkan bendera Venezuela. Mereka juga memegang plakat yang antara lain bertuliskan, hentikan agresi Amerika Serikat terhadap Venezuela, tidak ada pertumpahan darah untuk minyak, dan sebagainya. Ya, kalau kita lihat pemirsa, ternyata Venezuela sendiri memang menjadi negara dengan total cadangan minyak terbesar di dunia, yakni mencapai 300 miliar barel lebih. Data OPEC per 2025, Venezuela menjadi negara dengan jumlah cadangan minyak terbesar 303 miliar barel. Kita lihat Uni Emirat Arab, Kuwait, Rusia, Amerika Serikat, Libya di posisi ke-6 hingga ke-10 ya. Yang pertama adalah Venezuela. Jumlah ini merupakan 1/5 dari cadangan minyak dunia. Di mana setelah Venezuela, Saudi Arabia mengekor dengan 267 miliar barel. Iran 208 miliar barel. Sisanya Kanada, Irak, Uni Emirat Arab, Kuwait, Rusia, Amerika Serikat, lalu Libya. Venezuela peringkat pertama, kedua Arab Saudi, ketiga Iran, 4 Kanada. Ya, sebenarnya apa yang terjadi? Geopolitik energi kembali menyalakan bara. Ini bukan soal narkoba, melainkan cadangan minyak. Benarkah yang jadi incaran utama? Maduro ditangkap, kekuasaan dipatahkan secara paksa, Venezuela pun porak-poranda dalam intervensi. Lantas kemana arah konflik ini membawa peta politik dunia? Kita bahas lebih dalam bersama dengan narasumber istimewa kita, pengamat hubungan internasional Tengku Reza Syah dan pengamat ekonomi energi Fahmi Radi. Selamat malam Pak Reza dan Pak Fahmi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, malam Mas Yudi. Terima kasih banyak Pak Reza, Pak Fahmi sudah berkenan bergabung bersama kami. Saya ke Pak Reza terlebih dahulu. Ketika informasi ini kita dapatkan bersama, Presiden Venezuela ditangkap Amerika Serikat. Apa yang Anda analisa di awal, dugaan di awal yang terjadi seperti apa sebenarnya? Saya mencoba merujuk pada teori ya. Foreign policy begins at home. Jadi mengapa Amerika Serikat melakukan tindakan yang bertentangan dengan artikel 2 dari UN Charter? Jelas-jelas UN Charter itu melarang penggunaan kekerasan, kemudian melarang saling mengancam. Amerika Serikat melakukan itu. Kemudian juga saya melihat ini ada penculikan ataupun pembinasaan kawasan Venezuela. Kemudian bagaimana Amerika Serikat mempermalukan Presiden Maduro ini dan juga istrinya, itu merupakan suatu hal yang belum saya lihat terjadi dalam hubungan internasional. Jadi apa yang saya lihat ini adalah kombinasi antara pelanggaran kedaulatan dengan pelecehan atas marwah kepala negara sebuah negara. Jadi bagaimana Maduro itu diperlakukan, saya pikir kita tidak memiliki file ya apa yang dilakukan. Misalnya apakah dikasih makan yang tepat, apakah menggunakan kata-kata penuh cercaan atau bagaimana, kita tidak tahu. Tapi yang kita lihat adalah beliau menggunakan kupluk dan juga matanya tertutup. Itu artinya adalah beliau terlarang untuk tahu dibawa kemana, oleh siapa, karena kita masih berhadapan suatu keadaan apakah beliau ini akan dikembalikan ataukah beliau akan berada dalam penjara di Amerika Serikat untuk waktu yang lama. Tapi yang saya perhatikan adalah pelanggaran atas hukum internasional sudah terjadi dan saat ini dunia belum kompak apa yang mereka akan lakukan untuk menjawab tantangan ini, karena diperkirakan Trump itu akan melakukan hal yang sama kepada negara-negara lain. Jadi dalam pandangan saya, banyak negara di benua Amerika, Amerika Tengah, Amerika Latin, Amerika Selatan itu kejang-kejang saat ini. Karena tidak mustahil Donald Trump akan menyisir mereka. Terutama sekali Kanada yang berjarak, yang berbatasan, kemudian juga Meksiko yang juga berbatasan. Apakah Demikian. Yang disampaikan terakhir Pak Reza tadi dimengerti dan dipahami konsekuensinya oleh Trump? Karena ini kan juga akhirnya sebenarnya membawa dampak negatif terhadap citra yang dibawa Trump dan Amerika Serikat, Pak Reza.
Bagi Trump, Trump punya janji kan kepada masyarakat Amerika Serikat sendiri, yakni MAGA, Make America Great Again. Itu sangat sulit dilakukan. Yang kedua adalah Trump itu melihat bahwa ekonomi Amerika Serikat sedang kocar-kacir, di mana Amerika Serikat selama ini mengklaim bahwa dia adalah potret dari demokrasi terbaik di dunia. Dia punya masalah dengan hutang, Trump sendiri berhutang, punya masalah dengan pajak, Trump sendiri pengemplang pajak, kemudian terjadi masalah-masalah kriminal juga semakin tinggi, kemudian masalah-masalah kesehatan, masalah pekerjaan, masalah perumahan. Jadi dalam hal ini banyak masalah-masalah yang terjadi dalam negeri dan Trump melihat suatu cara penyelesaian yang sangat canggih. Di mana kalau bertarung habis-habisan dengan China itu akan sangat berat. Dunia sedang menyaksikan sekarang Pax Americana menurun dan Pax Sinica itu menaik. Dan Trump melihat bahwa secara tradisi Amerika Serikat itu punya marwah untuk memimpin kawasan Amerika dengan namanya Monroe Doctrine. Dan pada saat yang sama, Venezuela itu sudah lama diincar oleh Amerika Serikat. Di mana Venezuela itu dapat dikatakan industri perminyakannya dulu dibangun oleh Amerika Serikat, tapi terlahir pemimpin yang bermazhab sosialis dan menentang Amerika Serikat. Dan karena itu, saya pikir cadangan minyak Venezuela itu menjadi incaran pertama, dan pada saat yang sama juga Amerika sadar bahwa China itu sangat tergantung kepada pasar kepada sumber pada referensi minyak dunia. Jadi dengan demikian ini sekali merengkuh dayung dua pulau terlampaui karena Amerika Serikat tahu bahwa China itu adalah importir terbesar minyak sedunia dengan angka 24,6%, dan di bawahnya adalah Amerika Serikat sebesar 13,2%. Jadi diperhatikan kalau Venezuela bisa dikuasai dan syukur-syukur nanti melahirkan pemimpin yang pro Amerika Serikat, itu maka Amerika Serikat akan mampu mengendalikan minyak dari Venezuela, dan juga Venezuela itu memiliki banyak kandungan rare earth ya. Jadi saya pikir keuntungannya ganda bagi Amerika Serikat, menguasai minyak dunia, menguasai kandungan minyak dunia, dan pada saat yang sama menenggelamkan kemampuan Cina untuk maju, karena China sangat tergantung kepada energi. Kalau saya perhatikan kosakata pemimpin Cina, itu mereka menggunakan kata kunci jiayou, itu artinya minyak. Dan untuk kalau bicara minyak selalu ada kata kedua, tambahkan minyak itu dan tambahkan bahan bakar itu. Dan juga kata minyak itu berarti dalam bahasa Mandarin, jiayou itu berarti semangat Cina, terus berjuang China. Jadi kita akan melihat suatu pertarungan yang panjang antara Amerika Serikat dan Cina untuk urusan minyak ini di Venezuela. Saya ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, kalau judul kita dalih narkoba, padahal minyak yang digoda, apakah Pak Fahmi setuju? Ya, saya sangat setuju itu ya. Jadi politik minyak Amerika sejak awal siapapun presidennya adalah penguasaan minyak, sumber-sumber minyak dari berbagai negara itu ya, terutama Timur Tengah, Afrika, kemudian juga Amerika Latin tadi. Nah, cara penguasaan tadi memang ada yang dilakukan secara beradab gitu ya. Artinya mereka melakukan investasi dengan baik-baik, bagi hasil dan sebagainya. Itu seperti yang dilakukan di Arab Saudi, di Qatar, kemudian juga negara Arab lainnya itu ya. Tetapi ada juga cara-cara yang mohon maaf gitu ya, saya katakan ini cara-cara yang biadab gitu ya. Seperti tadi diungkapkan Pak Reza bahwa ini pelanggaran nyata dari hukum internasional tadi gitu ya. Nah itu dilakukan misalnya sebelumnya di Irak menggulingkan Saddam Hussein, kemudian di Libya menggulingkan Gaddafi gitu ya. Nah sekarang adalah di Venezuela tadi dengan menculik tadi, yang sekali lagi mohon maaf itu sangat biadab gitu ya. Nah, Amerika secara sepihak sudah mengumumkan gitu ya bahwa dia akan pasca penyerangan tadi akan mengendalikan minyak yang ada di Venezuela tadi. Tadi Pak Reza juga menyebutkan bahwa China adalah salah satu negara yang impor terbesarnya itu dari Venezuela tadi. Nah, dengan dikuasai oleh Amerika, ini akan mengganggu gitu ya pasokan ke China. Kekhawatiran saya adalah kemudian kalau China itu terganggu, maka tentunya dia tidak akan tinggal diam gitu ya. Pasti dia akan menggunakan cara-cara, bahkan mungkin menggunakan militer dan sebagainya. Kalau China sudah turun, maka
Rusia, Korea. Nah ini saya kira sangat membahayakan gitu ya. Nah pada saat ketegangan meluas, maka tidak bisa dihindari harga minyak dunia itu pasti akan meroket gitu ya. Pasti ya saya prediksi di atas $100 per barrel. Kalau itu terjadi maka akan dampaknya ke berbagai negara termasuk Indonesia gitu ya. Kalau masalah pasokan, memang Indonesia itu impor juga dari Venezuela, tetapi tidak begitu signifikan dan masih bisa menggunakan negara lain gitu ya. Tetapi kalau harga minyak dunia sudah meroket, maka Indonesia bebannya akan semakin besar gitu ya. Sebagai net importer, itu beban devisa akan berat, kemudian juga subsidinya akan semakin membengkak. Itu barangkali yang harus Diantisipasi ya. antisipasi oleh pemerintahan Prabowo gitu Mas Yudi. Dari sisi itunya juga menarik sekali untuk dibahas. Tapi dari sisi ini Pak, kita tahu bahwa apa yang dilakukan Amerika Serikat ini juga mendapatkan respon yang negatif dari beberapa negara. Katakan Kuba, kemudian Malaysia, Cina, yang menyampaikan bahwa sependapat dengan Pak Reza dan Pak Fahmi adalah perbuatan yang biadab begitu. Apakah akan ada pergerakan negara-negara yang protes dengan fenomena ini Pak, sehingga menyebabkan lebih runcing lagi terhadap yang dilakukan Amerika nih Pak Fahmi? Saya kira kalau kita melihat sebelumnya itu ya, bagaimana keras kepalanya Amerika itu ya terhadap pelanggaran-pelanggaran, baik dilakukan oleh Amerika sendiri maupun oleh sekutu dekatnya tuh Israel tadi gitu ya. Itu jelas genosida di Israel, di Palestina gitu ya, tetapi Amerika tidak melakukan apapun. Nah maka saya menduga kali ini pun Amerika juga akan keras kepala gitu ya. Nah cuman saya berharap kalau misalnya harga minyak kemudian mencapai di atas 100, saya kira Amerika pun juga akan kena dampaknya itu ya. Amerika memang produsen minyak, tetapi sekaligus konsumen minyak yang cukup besar juga untuk industrinya. Nah kalau harganya terlalu besar, maka pasti akan ada penentangan dari dalam negeri sendiri, dan barangkali itu akan mengurangi keras kepalanya Trump gitu ya. Sehingga akhirnya dia bisa melakukan perundingan apakah dengan China atau dengan Rusia gitu ya. Nah itu saya kira barangkali yang kita tunggu gitu ya. Tapi kalau di luar itu, saya kira Trump pasti sangat keras kepala dan tetap akan mempertahankan dan akan menguasai ladang-ladang minyak yang ada di Venezuela. Karena tujuannya memang itu, penguasaan sumber-sumber minyaknya tadi. Itu Mas Yudi. Baik. Pak Reza, saya ke Pak Reza berikutnya. Pak, apakah ini juga yang dilakukan Trump ini selain mempertimbangkan tentang penguasaan minyak ya Pak Reza, apakah ini ada hubungannya dengan hal yang lain? Misalkan katakanlah BRICS misalnya, ada hubungannya kah? Saya belum melihat ya dampaknya terhadap BRICS ya. Tapi yang paling saya perhatikan dalam waktu dekat, ini sangat mematikan China. Karena China ini adalah importir terbesar crude oil sedunia, itu sekitar di mana 70-75%-nya diperoleh dari luar negeri. Jadi hantaman yang akan tiba atas China ini sangat mengganggu ketahanan energi China dan sangat mengganggu pembangunan nasional China. Akan mengganggu pembangunan China. Referensi Barat menyebutnya akan terjadi dampak pada massive economy, kemudian terdampak juga pada industrial output, dan juga yang China khawatirkan itu pekerjaan. Pekerjaan masyarakat dalam jumlah besar itu akan terganggu. Kemudian standar hidup masyarakat China akan juga terganggu. Kemudian kemampuan inovasi China di bidang electric vehicle dan solar energy juga terganggu. Dan China juga akan kesulitan bersaing dengan negara-negara di Asia Timur yang selama ini menganggap bahwa China itu adalah economic engine. Jadi kalau China menurun, otomatis akan diisi gapnya oleh Jepang dan oleh Korsel. Kemudian juga industri China akan menurun, kemudian kemampuan China menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat juga akan menurun, kemudian juga akan berdampak pada dominasi ekonomi China. Jadi dalam hal ini adalah China itu sangat terpukul karena energi dia dalam jumlah besar itu diimpor dengan menggunakan laut. Apalagi lautan saat ini sangat banyak kasus-kasus internasional. Dan China, kalau kita berpikir seperti China, maka mereka akan mengawasi sekarang. Ini urusannya bukan hanya sekedar bukan urusannya China, Venezuela dan Amerika Serikat. Ini sudah masuk kepada dampak dari ini semua pada kemampuan China
menjamin kelangsungan impor Cina atas produk-produk migas dunia. Jadi akan ada titik-titik yang diawasi oleh China, misalnya sama di Selat Hormuz, Selat Turki, Suez Canal, Bab el Mandeb, Cape of Good Hope, kemudian ada juga di Selat Malaka dan juga Panama Canal. Ini akan berdampak pada China, dan otomatis kalau China terdampak, China adalah negara ekonomi terkuat dalam BRICS, otomatis BRICS akan juga terdampak. Pak Teuku Reza, tadi juga sempat disinggung oleh yang disampaikan, menarik juga Pak, ini ternyata oleh Pak Fahmi tadi disampaikan, Indonesia melalui PT Pertamina tercatat memiliki lapangan minyak di Venezuela. Aset tersebut berada di bawah pengelolaan Maurel & Prom yang 71,09%-nya sahamnya dimiliki PT Pertamina International Eksplorasi dan Produksi. Seperti yang disampaikan tadi Pak Fahmi, ini harus dipertimbangkan dapat ke Indonesianya. Seperti apa lengkapnya Pak? Kita akan diskusikan lagi ya setelah jeda pemirsa. Kita segera kembali.